lagi di Sunan Kaligruk mencari jalur. Saat ini kita berada di perjalanan menuju ke Wonogiri, di mana di sana diadakan sebuah tradisi yang mungkin sudah pernah ditayangkan. Kita akan coba secara detail untuk kita kembali lagi seperti ada di acara tersebut dan ritualnya seperti apa, kemudian apa aja ya pokoknya lengkap nanti. Terus selain itu juga di sini kita bersama satu mobil dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personil. Yang pertama yaitu ada 2 guys ya. Ini kenalin kali itu mencari jalur. Kemudian di belakangnya Pak Ketua ada Pak Bendara. Ini maaf, ini juga yang ketiga tayangan sebenarnya yang akan sana ketiga ya. Ya itu saja. Ini yang ketiga, jadi tayangan yang akan datang ini satu rombongan dari Jogja menuju ke Wonogiri, acara jamasan yang dipimpin oleh Pak Dino. Nah itu yang bendara, Pak Bendara, Pak Ben, kita panggil Pak Ben tadi. Pak Tua itu Pak Tua, kemudian bendara kita panggil Pak Ben. Kemudian di belakang Pak Ben ini ada Masek. Nah Masek, jangan Masek. Terima kasih. Tidak saya berucap rahayu wilujeng pulang. Oke, ini gelap ya. Kelihatan Maseknya. Nah, ini kita coba diterangin pakai lampu guys. Kemudian di sampingnya Masek itu ada dari putri-putri Sunan Kaligruk yang akan turut di dalam acara jamasan di Wonogiri guys. Oke, dari kemudian baik-baiknya dari Dana. Ini dia nih yang tadi kamu kenalin lah. Tapi kenalin ya. Udah cukup ya. Dan juga yang bawa mobil tuh guys. Dia lagi konsentrasi, jadi kita nggak boleh ganggu guys. Kalau yang bisa nyetir. Oke guys, jangan lupa ikutin terus di acara Sunan Kaligruk mencari jejak leluhur. Selamat malam Lur. Sekarang kita sudah di Wonogiri, tepatnya di rumah Bapak Kino. Bapak Kino ini adalah salah satu pemimpin dari paguyuban Satrio Mataram di Wonogiri. Nah, kenapa kita ada di sini? Karena kita mau mengikuti salah satu ritual yang namanya jamasan. Itu pun setiap tahun sekali diadakan. Ini sudah tahun yang ketiga guys. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian tahu sudah pernah kita tayangkan juga episode-episode sebelumnya perihal mengenai jamasan ini. Tapi kita akan coba ulas secara detail apa aja sih jamasan itu, terus fungsinya untuk apa dan bagaimana. Nah di sini tadi nanti kita akan kasih lihat ubur rampenya apa, kemudian ada kembang, ada besi panas, ada areng pembakaran dan sebagainya. Nah daripada berlama-lama kita langsung aja guys, kita langsung masuk ke dalam. Semuanya peserta sudah datang. Nah, gitu. Nah,
guys. Kita sekarang bersama Pak Kino yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, kita sedikit bincang-bincang guys mengenai perihal acara Jamasan yang namanya. Iya, Jamasan. Ya. Pak Kino, ini kami dari tim Jejak Leluhur, boleh bilang Sunan Kali Group dari Jejak Leluhur yang khusus kita itu mau memberikan informasi kepada pemirsa perihal budaya-budaya apa aja sih yang harus kita pertahankan dan kita lestarikan. Salah satunya yang cukup menarik ini adalah acara Jamasan. Jamasan, ya. Yang saya dengar katanya diselenggarakan setiap tahun sekali ya. Iya. Nah, guys, acara ini setiap tahun sekali dan itu pas setelah 8 hari kalau nggak salah. Suro. Malam Suro. Malam Songo Suro. Nah, jadi malam Songo Suro itu artinya H+9. Ya. Jadi kalau lebaran itu H+2, ini H+9 1 Suro. Jadi 1 Suro 9 harinya gitu ya Pak Gino? Iya, betul ya. Oke. Nah, ini Pak Gino, teman-teman di rumah juga pengen tahu nih Pak Gino. Ya. Anggota-anggota yang ada di sini itu dari mana aja nih? Apakah hanya khusus Wonogiri atau ada? Oh, ini ya. Terus terang aja ya Pak ya. Ini dari Madura. Ada dari Madura ya. Ada Madura. Semarang juga ada ya. Terus Watu Kelir. Watu Kelir itu Wonosari. Sukarjo. Oh, Sukarjo. Sukarjo. Terus dari Wonogiri pundi? Benenaknya di Wonogiri. Wonogiri. Guys, jadi banyak peserta yang dari luar Wonogiri ternyata. Nah, jika berkenan nanti mungkin kita akan sampilkan nomornya Pak Kino di sini untuk informasi ataupun mau bertanya-tanya. Bersedia Pak Kino? Oh, bersedia. Ya. Nah, jadi guys, kalau mau telepon nanti tinggal telepon Pak Kino. Dan mungkin ini salah satunya untuk kalau di bank itu namanya kita merger antara Sunan Kali Group dengan Satrio Mataram guys. Jadi apa gitu ya. Jadi kita coba gali apa aja potensi-potensi yang ada di Wonogiri ini yang masih berkaitan dengan Mataram, dengan keratonnya Yogyakarta. Nah, itu ya Pak Gino ya. Nah, kurang lebih ada berapa peserta di sini Pak Gino? Ya kurang lebih ya 50 ya. 50 kalau berangkat semua ya. Kadang ada yang pamit, kadang ya. Mungkin sekarang ini sekitar 40-an ada ya. Ada ya, oke. Nah guys, udah 40 orang jadi, dan mungkin ya biasanya kita mulai di jam 9-an. Jam 9 ya. Jam 9 malam guys. Jam 9 malam. Malam ini malam Kamis ya. Malam Kamis Wage. Malam Kamis Wage guys. Ya, malam Kamis Wage. Selain diadakan acara ini, apakah sebelum hari H ini ada tradisi khusus dari anggota atau enggak? Jamasan ya, jadi nggak ada pantangan misalnya harus puasa dulu atau nggak ada ya. Pokoknya intinya ini pertanda bahwa seseorang itu sudah dikategorikan dia sudah mampu gitu ya. Itulah namanya Jamasan gitu ya, mengeluri kebudayaan leluhur kita itu istilahnya estafet dengan kita melestarikan budaya leluhur, sekaligus kita juga mengasah masing-masing pribadi gitu ya. Betul pribadi masing-masing diasah untuk bagaimana, apakah dia mempunyai iman yang kuat ataukah dia masih separuh gitu ya Pak Kino ya. Nah itu guys, kalau tertarik nanti jangan lupa hubungin Pak Kino. Dan kebetulan ini peserta dari Jogja ya Pak ya? Iya, dari Jogja ini ya. Ini tadi yang di mobil, satu mobil guys. Ini Pak Sur atau Dek Sur lebih akrab dipanggil, dan beliau ini tadi dia adalah Pak Sekretaris. Dia dengan Pak Jono. Ya, Pak Jono ini ketua sini. Ini juga salah satu ketua guys. Jadi kita sesepuh lah ini. Ternyata kita di sini tidak sia-sia guys, ketemu dengan para ketua di sini. Termasuk juga dengan ini dia nih. Ini dia ketua kita nih, Sunan Kali Group Mencari Jejak Leluhur. Ya Pak, ketemu dengan yang Pak Kino. Saya di tengah-tengah nih. Pak Ketua udah ada. Nah kebetulan Pak Ben-nya lagi di dalam, lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kita tanya dulu sama ketua nih guys, kira-kira apa sih kata yang bisa dia sampaikan dengan adanya
acara ini apakah perlu dilestarikan atau mungkin kita akan coba di Jogja atau mungkin seperti apa, nanti kita dengarkan dari ketua ya kan. Kayak gimana Pak Ketua? Ya, terutama untuk keberadaan daripada Tradisi dan budaya, terutama untuk di wilayah kita, perlu dilindungi dan dilestarikan. Ya, betul. Lebih khususnya ini di Satrio Mataram, Sinar Mataram ya. Iya. Ini nanti akan kita lebih perluas lagi, Ya. khususnya untuk DIY dan Jawa Tengah. Ya. Sementara ini yang bergabung di Satrio Mataram ini ada kurang lebih berapa Pak? 50. 50, belum yang Wonosobo, belum yang Jogja, ya kurang lebih hampir 200-an Ya, untuk seluruh anggota. Dan kebetulan dari SNX ini sendiri sudah masuk di nomor induk kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Jadi kita pergerakannya juga secara legal formal sudah sah. Ya, Kita salah satunya untuk menguriri budaya. ya, betul. Mau siapa lagi kalau bukan kita? Iya, betul. Nah, Itu salah satunya. Dan ini wujud dalam tradisi Jawa adalah suram. Ini pas dan tepat sekali. Iya. Ini salah satu wujud melestarikan budaya kita. Oke. Terima kasih Pak Pak. Ketua. Nah, kilas dari Pak Ketua. Kemudian jangan lupa guys, Satrio Mataram ini melakukan tradisi yang namanya jamasan, dan nanti saya juga pasti udah beberapa kali lihat episode ya. Kenapa seperti itu? Karena kita merasa bahwa budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu tidak kalah dengan teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang ini. Salah satunya yaitu tadi, kita tidak bisa pakai logika untuk melihat bagaimana nih kok bisa dilakukan seperti itu. Kita tidak bisa melihat dari cara ilmu pengetahuan, tapi kita melihatnya dengan hati, dengan rasa. Oke guys, kita lanjut. Terima kasih Pak Gino, Ya. terima kasih Pak Kris. Ya, Kita lanjut ikutin ya. acaranya. Oke guys, masih ingat dengan Mbak Rini ini? Beliau ini yang berada di episode-episode sebelumnya mengenai jamasan yang ada di Wonogiri ini. Nah sekarang karena saya juga baru datang lagi dan baru berkecimpung lagi di sini, saya akan coba berkenalan dengan Mbak Rini ini sambil menggali lebih jauh apa sih jamasan itu. Mbak Rini, kenalan. Iya. Jama. Iya, saya Mbak Rini. Iya. Nah, ini kebetulan kita mau bincang-bincang sedikit mengenai kemarin itu memang udah beberapa kali tayang di YouTube kita, Iya. tapi beberapa teman bilang itu belum lengkap gitu Iya. loh, belum. Jadi banyak yang masih bertanya-tanya kemarin itu acaranya selain itu apa aja, mungkin nanti akan kita ulang lagi ya, Iya. kita ulang lagi. Walaupun sama seperti kemarin, tapi mungkin ini lebih lengkap keterangannya, seperti itu ya Mbak Rin ya. Nah, Mbak Rin, kemarin itu Mbak Rin juga Ikut acara jamasan. acara jamasan ya, dan itu setiap tahun sekali Mbak Rin pasti ikut. Iya, setiap bulan Suro ya. Apa tuh yang Mbak Rin rasain? Ya. Apakah untuk- setiap tahun itu merasa seger, kemudian atau ada sesuatu yang mungkin ada masalah-masalah yang selesai atau apa? Untuk itu gini ya, seperti kita merefresh diri kita. Refresh ya. Iya. Oke. Mungkin setiap tahunnya banyak sekali di dalam diri kita, kotoran-kotoran di dalam diri kita yang tanpa kita sengaja
ataupun kita sengaja lakukan itu banyak sekali mengotori diri kita. Jadi jamasan ini diadakan untuk pembersihan diri kita dari segala ucapan, tindak tanduk, tingkah laku kita selama 1 tahun ini kita bersihkan di dalam acara jamasan ini. Dan itu dilakukannya 1 suro ya. Setiap semalam 9 suro. Iya. Plus 9 1 Iya. suro. Oke guys. Jadi intinya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita supaya kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Salah satunya adalah melalui acara jamasan ini. Acara jamasan ini seperti tadi Mbak Rini bilang bahwa ini untuk merefresh, untuk membersihkan, untuk memurnikan lagi kita. Artinya boleh dibilang terlahir kembali sebagai kalau Idul Fitri kalau nggak salah ya. Idul Fitri itu kan ada maaf-maafan tuh guys. Nah, salah satunya adalah itu menolkan kembali di mana kita bisa mengintrospeksi kita kekurangannya di mana, kita perbaiki lagi di tahun-tahun berikutnya. Dimanapun dia, apapun yang kita yakini hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang Mbak Rini. Iya, benar sekali. Cakep tuh guys berarti jamasan ini. Iya, manfaatnya banyak sekali. Betul. Nah kemudian saya lihat kan di sini tuh bunyi sekali ya. Iya. Jadi mungkin kalau udah teman-teman yang ada di rumah ini kan udah ibunya di kota-kota ini udah jarang yang begini kumpul atau kenal kiri kanan aja udah enggak gitu ya. Nah salah satu yang menurut Mbak Rini itu jadi kunci supaya kita bisa guyup rukun terus itu apa sih? Selain diselenggarakan jamasan ini menurut Mbak Rini loh. Ya komunikasi ya. Komunikasi itu penting sekali. Betul. Ya yang kedua ada rasanya kekeluargaan. Betul. Ya, kita bisa kumpul bareng seperti ini, kalau nggak ada rasa kekeluargaan itu nggak bakalan terkumpul. Betul. Kalau di desa, di dusun, rasa kekeluargaannya kan masih banyak. Iya, masih banyak sekali. Oke guys. Kalau saya boleh simpulkan ya, kalau aku boleh simpulkan itu yang namanya satu banyu guys. Satu banyu itu artinya kita minum 1 gelas bersama-sama. Dimana satu sakit ya semua sakit. Artinya bukan kita sakit tapi merasakan sakitnya semua itu. Dan itu kembali lagi kemana guys? Ke rasa yang ada dalam diri kita. Kita punya rasa. Kalau dulu kita bilang Sinau nemeng moco iso yo neng cerita. Neng nek wong nek gelem sinau rasa ngerti carane cerita. Gitu guys. Artinya kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu hanya belajarnya cuma membaca, ya kamu hanya bisa bercerita dengan apa yang kamu baca. Tapi kalau kamu mau belajar dengan rasa kamu, dengan batin kamu, dengan suara hati kamu, maka kamu tahu caranya cerita bagaimana. Oh ini begitu, ini begitu, ini begitu. Karena semua yang menceritakan itu adalah batin kamu, rasa kamu. Gitu ya Mbak Rin? Iya. Oke guys. Kira-kira Mbak Rin satu lagi ya, boleh? Iya. Satu lagi, menurut Mbak Rin itu, Mbak Rin udah pernah nonton YouTube kita? Yang SNX? Sudah ya? Iya, Oke. Nah ini yang paling penting guys. Iya. Selain kita minta saran dari teman-teman pemirsa di rumah, juga kita mesti minta saran juga dari Mbak Rin. Kira-kira kekurangannya apa sih? Untuk kekurangannya mungkin kurang gitu ya, tersusun ya, kurang tersusun ceritanya, alurnya. Jadi kita dalam penyampaiannya juga mungkin harus lebih detail lagi, lebih detail lagi. Oke, terima kasih Mbak Rin untuk masukannya, dan sama mungkin dengan pemirsa di rumah dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rini, bahwa memang beberapa film-film sebelum kita ini memang banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Salah satunya ya tadi bahwa kita nggak ada alur, ngerti tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu. Nah itu yang membuat membingungkan pemirsa. Ini arahnya kemana film ini? Nah, kita akan mencoba guys. Salah satunya dengan kita mulai lagi acara jamasan ini, kita coba refresh lagi dengan yang betul-betul bagaimana caranya kita menyajikan yang terbaik buat teman-teman di rumah. Ya Mbak Rini. Nah mungkin
Selanjutnya kita akan butuh bantuan dari Mbak Rin juga, bagaimana nanti di bonusnya seperti apa, karena ini aku yakin betul bahwa teman-teman di rumah pasti masih menantikan episode selanjutnya dari SNS Group mencari jejak. Ya, aku dari Sama-sama, Mas.
Oke guys, kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah mulai dengan pertama kali itu kita minum-minum dulu ya. Iya. Minum, kalau nggak salah tadi kita minum, kemudian makan snack, Iya. sambil menunggu jam 9 tadi ya. Tepat jam 9. Ternyata sebelum jam 9 itu, jam 9 kurang lebih, jam 9 kurang 15 menit, itu ada pembacaan doa. Pembacaan doa ya tadi ya. Pembacaan doa itu untuk ada pengumuman guys, nggak apa-apa, terusin aja. Jadi setelah ayam ingkung aja tadi, apa aja sih ingkung, terus nasi itu nasi ketan, nasi gurih, ya, nasi gurih. ingkung, nasi gurih, kemudian tempe, oseng-oseng tempe, orek tempe, orek, kemudian ada apa namanya yang sayur tuh, acar, lancam. Iya. Lancam guys, sayur, nama sayur loh, bukan diajar, nama sayur. Iya. Ya. Itu cuma buat penambah Pelengkap aja, pelengkapnya aja. Iya, karena kan Yang pokok itu ingkungnya sama nasi gurihnya. tuh ingkungnya kurang lebih ada tadi Ada 4. ada 4, Iya. itu ayam kampung ya. Iya, yang ayam kampung semua. Tapi yang paling pokok itu yang satu, yang belum berani sama cewek. Oh, Itu namanya apa? belum pacaran. Belum pacaran. Nah, jadi ingkungnya itu ayam jago, tapi yang satu itu khusus yang masih single atau jomblo. Nah, Belum itu tertarik sama belum cewek. tertarik sama cewek, dan itu memang betul dipingit guys. Iya. Pingit itu tiap hari diliatin kalau udah ketemu cewek di enggak ya? Enggak. Beda itu. Gitu. Jadi nah, ingkung itu kemudian ada beberapa ketan ya, kalau nggak salah. Iya. Yang merah warnanya. Itu bubur. Bubur ya? Oh, iya, Bubur ada 4 warna ya. Bubur 4 warna ya. Merah, putih, Merah, putih, kuning, sama hitam ya. itu kira-kira apa tuh pada artinya? Merah darah. Oh, Nah, itu papat. Apa itu namanya coba? kakang kawah hari-hari. Nah, Telur papat. Dulu papat, lima mancap. Pertandanya Papat, itu. guys. Iya. Ya, jadi penyucian diri itu kan kita bukan hanya menyucikan diri kita, Iya. tapi termasuk pendamping kita juga ya. Pendamping kita itu ya telur papat tadi. Telur papat itu kakang kawah hari-hari bersih lalu pusat lahir. Nah, itulah hal ini yang diyakini oleh kita, bahwa kita punya pendamping yang mulai dari kita bayi di dalam kandungan itu sudah ditemani oleh telur papat tadi. Nah, disinilah kemudian ada beberapa kembang ya, bunga ya, sama daun yang Tangan. itu apa tuh, berapa daun yang gede itu? Daun cuma buat aksesoris kayaknya. Oh, itu cuma hiasan aja. Iya. Jadi kembang itu nggak masuk, sama bunga staman ya. Bunga Nek? staman. Iya. Bunga staman sama bunga di dalam baskom yang berisi air. Iya. Jadi air itu fungsinya untuk jamasan tadi ya. Nah, jamasan tadi kan kita sudah lihat sendiri, dia itu betul-betul masih besi-besi yang benar-benar panas, Iya. yang baru dari bara sampai harus kita apa namanya, Kita rasakan. kita oles lah Kita, istilahnya. iya, pembersihan lidah. Oles guys, bayangin. Itu buat pembersihan lidah. Aku sendiri baru sekali ini guys, jujur aja. Gimana rasanya? Gimana? Ya, dia udah lihat, mereka udah lihat ya kayaknya. Jadi Iya. memang kita dibutuhkan satu keimanan yang kuat, kemudian kesiapan juga, Kesiapan mental ya. kesiapan mental. Cuma kalau ditanya seperti apa ya, kalian tahulah bahwa besi yang masih membara itu dideketin 5 cm dari kulit aja tuh udah berasa panasnya. Jadi kalau kita nggak kuat yakin betul ya, seperti saya tadi agak geteran dikit, ada getaran-getaran yang
yang tidak langsung gitu ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Rini udah sering guys, jadi ya tapi kita nggak akan punya pengalaman kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi justru karena kita berani mencoba, jadi kita punya pengalaman. Dan saya sudah cerita, kalau tadi saya nggak nyoba, saya nggak bisa cerita guys. Gitu ya Mbak Rini. Masa saya hanya tadi sih ini begini, tapi kan tidak bisa merasakan rasanya apa sungguh. Nah guys pasti pengen tahu kan rasanya seperti apa. Rasanya tidak ada rasanya, panas tidak panas, tapi memang aku akuin bahwa 5 cm mendekati kulit itu memang panas, tapi setelah dia menyentuh kulit itu dia nggak ada panas sama sekali. Kenapa? Ternyata ya segala sesuatunya itu ada permohonannya, ada doanya ya, ada doanya yang memang aku tadi udah lagi dibimbing sama Pak Ben. Jadi Bapak Bendahara yang membimbing saya, yang dia sudah pasti dengan rapalannya, jadi saya dituntun sama dia. Jadi jangan coba-coba di rumah guys. Saya cuma memberikan keterangan ke teman-teman, jangan sekali-kali, kalau kata orang Jawa kuno dulu, don't try this at home. Apa itu? Jangan coba di rumah. Itu kata orang Jawa dulu, jadi jangan pernah nyoba di rumah. Kenapa? Karena tanpa pembimbing ya. Nggak ada resikonya, nanti Anda sendiri yang nanggung. Kalau di sini kan kalau aku tadi kenapa-napa, banyak yang nanggung. Iya. Jadi ya tenang aku. Jadi memang bukan kekuatan mental, tapi juga pendukung. Untuk yang baru awal-awal kan harus minum air doanya dulu. Ada air doanya tadi aku juga minum. Yang belum pernah nyobain ya. Kalau Pak Kino sama Bang Kinonya. Jadi kasih air dulu, minum dulu, baru terus maju. Walaupun dengan ya karena menurut aku nih sulit dicerna oleh nalar. Nah itulah makanya dasar dari pelajaran kita semua ini, dasar dari ilmu-ilmu kita semua ini adalah cinta kasih guys. Kita nggak bisa dilihat secara ilmu pengetahuan, kita nggak bisa dilihat hanya dengan doa-doa biasa, kita nggak bisa hanya dengan permohonan-permohonan aja, yang mungkin juga teman-teman tahu bahwa sebelum kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesempurnaan di antara makhluk-makhluk ciptaannya, kita selalu minta dan minta itu ya Pak ya. Kita selalu mohon ini mohon itu, padahal kita tidak menyadari bahwa di dalam diri kita yang sudah diberikan kesempurnaan di atas makhluk yang lainnya, kita harus menggali apa sih kesempurnaan yang dikasih kita. Itu guys maksudnya. Jadi jangan dikit-dikit minta sehingga kita tidak menyadari bahwa aku tuh udah kasih kamu semua, tapi kamu nggak mau pelajarin yang aku kasih. Nah, jangan seperti itu guys. Ini kan kita coba olah dengan proses tadi ya Mbak ya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong guys, kok aku terus yang banyak ngomong ya? Karena udah dikasih makan guys. Ya, nah ayo Barin, kita anu ke teman-teman dong. Gimana? Jadi menurut Barin buat generasi-generasi penerus nih yang sekarang udah sibuk dengan HP, udah nggak mau tahu lagi yang namanya puasa, taunya hanya puasa Ramadan, padahal itu adalah warisan leluhur ya. Leluhur kita dulu tuh istilahnya kalau orang puasa tuh namanya Mbak? Prihatinnya tuh kuat guys. Kenapa? Orang-orang dulu itu bisa istilahnya kalau di cerita kita film-film itu sakti ya memang sakti gitu loh, bukan karena dicerita itu, tapi memang sakti. Kenapa? Ya prihatinnya kuat, kemudian dia dekat dengan yang maha kuasa, itu udah pasti. Kalau dia tidak dekat sama yang maha kuasa, nggak mungkin dia punya kekuatan. Dia dekat dengan yang maha kuasa sehingga dia menyadari diri dia sepenuhnya, yang namanya sejatinya diri sendiri gitu ya, diri sendiri sejati. Banyak guys, ada sejati diri, ada guru sejati. Nah banyak ya.
Jadi itulah kebudayaan atau apa sih warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Jadi nggak cuma kita hanya melihat yang ada sekarang ini. Kalian lupa bahwa leluhur itu adanya kita di sini karena ada leluhur. Kalau nggak ada leluhur nggak mungkin kita ada di sini. Kalau leluhur kita nggak sakti nggak mungkin kita sekarang jadi Indonesia yang merdeka. Gitu loh guys. Jadi ayo kita sama-sama kita lestarikan budaya leluhur ini. Mumpung di luar sana itu teknologi itu ya ikut bareng lah, sama lah kita sejajar. Teknologi berkembang, kita juga bisa mengembangkan warisan leluhur. Tapi jangan dilupakan. Nah, tapi jangan sampai dilupakan. Kalau ini tidak ada dilestarikan, maka habislah sudah. Bukan cuma binatang aja yang bisa punah, tapi kebudayaan itu bisa punah kalau tidak ada yang melestarikan, gitu ya Mbak ya. Gitu guys. Jadi saat ini saatnya kita undur diri. Nanti kita akan berpamitan dengan Pak Kino dan tim Wonogiri yang ada di sini. Mudah-mudahan kedepannya lagi kita akan memberikan satu yang lebih oke lagi, lebih baik lagi, yang akan Anda ikuti terus. Termasuk juga mencari jejak leluhur itu tidak akan berhenti sampai kita betul-betul bisa melestarikan sampai ke anak cucu. Ya. Itu Mbak Rin, terima kasih untuk sambutannya, hidangannya, kemudian acara yang disuguhkan. Nanti kita akan berpamitan juga dengan Pak Kino. Ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara, yang mana tadi sudah dijelasan Mbak Dini tadi juga sama Pak Kino, karena waktu juga sudah cukup malam, bahkan sudah dini hari ini, karena kalau udah jam 1-an, sudah jam 1-an, kita akan meluncur ke Jogja, tapi sebagai budaya Jawa, kita tidak lepas dari sopan santun, etika, dan tata krama. Kita dan tim SNS Group menjadi jejak leluhur akan melakukan prosesi pamitan. Seperti apa prosesi pamitannya? Kita saksikan bareng-bareng yang diwakili oleh pertama dari Pak Ketua, kemudian Pak Bendahara atau Mas Tony. Pertama matur kali Pak Kino, kalian sak lincang ingkang wonten Wonogiri, kawula rombongan saking Jogja badhe nyuwun pamit, dan
sangat matur nuwun pun tampi wonten keluarga Wonogiri stanten kegiatan napa jamasan saged berjalan ngantos selesai dan sempurna. Allah sarenjang badhe nyuwun pamit menawi wonten tepat yang atur tindak lanjut Allah sarenjang nyuwun pamit. Ya, tentukan kundur selamat di dalam maupun di antara Anda. Bebas. Yang ada tambahan. Matur nuwun sanget dumateng sederek-sederek Bapak kita ingkang sampun ngesui wonten tlatah Wonogiri untuk SM yang di Wonogiri dan Jogja. Muga-muga saged ngrembaka dados sae lan monggo sareng-sareng dipun bimbing siswanipun lan dipun aturi lan dipun engetaken supados anggenipun bangun kesepuhan menika saged tambah sae sedaya sempurna sedayanipun. Amin. Matur nuwun sanget, kula sak brayat sak rencang nyuwun pamit. Matur nuwun. Pak Teh dan Pak Ye. Amin. Selamat. Jadi pas sederek engkau langsung lanjut. Oke guys, demikian tadi selingkup acara dari jamasan kita di Wonogiri. Ya, kita tim dari SNS Group banyak-banyak terima kasih karena guys pemirsa di rumah mau mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita akan bisa memberikan yang terbaik lagi di jejak-jejak berikutnya, karena jejak leluhur tidak akan berhenti sampai kita betul-betul bisa melestarikan budaya Indonesia yang sangat kita cintai ini. Oke guys, kita akan pamit. Sudah lengkap semua yang sudah kita sajikan. Bagaimana tata cara kita berpamitan? Ya begitulah budaya Jawa kita, bahwa kita tidak hanya datang terus langsung pergi pulang, tinggal pamit, enggak, tapi ada seremonialnya. Kita berbicara, kita berterima kasih karena sudah disambut dengan baik. Kemudian dari pihak tuan rumah juga menyambut lagi dengan kata-kata yang oke, terima kasih karena kita sudah dikunjungi dan kita sudah sangat-sangat berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi budaya kita sekarang ini bisa akan terus berlanjut ke anak-anak cucu kita ke bawahnya nanti. Oke. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya.